Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya mempunyai tang ampere atau klemeter merek Tolsen. Kita buka. Nah, ini bentuknya, teman-teman. Harganya cuma 300 ribuan di toko online. Kalau teman-teman ingin membeli, silakan. Nah, kita review bagian per bagiannya ya. Nah, ini ada rahang penjepit kabelnya, teman-teman. Nah, ini khusus untuk mengukur arus listrik pada suatu kabel. Nah, ini trigger untuk membuka rahangnya. Oke. Nah, ini namanya selector switchnya. Nah, teman-teman bisa memilih teman-teman mau mengukur ampere. Oke. Nah, ini 2/20 ampere. Nah, ini artinya maksimal 20 ampere. Misalnya teman-teman ingin mengukur kabel kira-kira arusnya lebih dari 20 ampere. Nah, gunakan yang 200/400 ampere ini. Oke. Nah, selain untuk mengukur ampere, mengukur arus listrik, tang ampere ini juga bisa untuk mengukur tegangan DC, tegangan AC, hambatan, mengukur dioda, dan konektivitas. Oke. Nah, kita coba satu persatu ya, teman-teman. Nah, ini ada probe-nya. Oke, untuk mengukur ampere belakangan saja ya. Nah, kita posisikan dalam posisi off. Nah, kita colokkan merah yang di bagian atas ini dan hitam. Pertama, kita mengukur tegangan DC. Nah, apa yang mau kita ukur ya? Nah, karena DC, kita ukur tegangan baterai saja, teman-teman ya. Tempatkan probe yang hitam itu di bagian negatif dan yang merah itu di bagian positif. Nah, kita lihat berapa volt. Nah, di situ tertulis 1,553 volt. Nah, berarti baterai ini masih bagus ya. Nah, baterai ini kan 1,5 volt ya. Nah, kelihatan ya. Nah, selanjutnya tegangan DC sudah. Nah, tegangan AC. Oke. Kalau tegangan AC, nah ini kan ada stop kontak ya. Nah, kita colokkan saja probe-nya di sumber tegangan. Oke. Nah, tegangan yang ditampilkan oleh tang ampere ini adalah 216 volt atau 215 volt. Nah, tegangannya kebetulan kurang stabil ya, teman-teman. Oke. Selanjutnya, nah ini hambatan ohm. Oke, ini biasanya untuk mengukur resistor. Tapi teman-teman bisa juga untuk mengukur, nah misalnya, nah ini saya ada push button. Oke. Ini start push button. Nah, teman-teman bisa mengukur apakah ini berfungsi atau tidak. Oke. Terutama untuk mengukur fungsi lampunya, teman-teman ya. Nah, fungsi lampunya, kalau dia ada hambatan berarti kondisi lampunya masih bagus. Nah, ini terminal untuk lampunya ya, teman-teman. Oke. Nah, tinggal kita sambungkan. Oke, di situ tertera 16,75 mega ohm. Nah, berarti karena ada hambatan lampunya masih bagus, teman-teman. Nah, kalau dia sudah tidak ada hambatan, pilot lampnya atau lampu yang di push button ini itu berarti sudah putus. Nah, selanjutnya kita bisa mengukur coil kontaktor masih bagus atau tidak. Nah, ini kontaktor ya. Mungkin sebagian teman-teman sudah tahu ya, ini namanya kontaktor. Nah, bisa untuk mengukur koilnya berfungsi atau tidak. Koil itu A1 dan A2 ini. Nah, tinggal kita sambungkan ya. Oke. Di situ tertera 0,492 kilo ohm.
Nah, berarti masih bagus teman-teman, karena masih ada hambatannya, masih berfungsi. Kalau misalnya sudah tidak ada hambatan, koilnya atau lilitan tembaga yang di dalam kontaktor ini sudah putus. Oke. Nah, selain itu bisa untuk mengukur resistor teman-teman, biasanya digunakan untuk itu. Cuma kebetulan resistor saya sudah tidak ada ya, hilang. Nah, selanjutnya, nah ini dioda. Oke, kebetulan diodanya nggak ada. Nah, next time lah ya. Nah, ini bisa untuk mengukur konektivitas. Nah, konektivitas seperti apa? Misalnya teman-teman mau mengukur kabel. Oke, dari ujung ke ujung kabel itu bagus atau tidak, seperti itu. Atau short atau tidak. Nah, bisa menggunakan, nah ini kan masih lambang dioda ya. Oke, kita mau menggunakan untuk mengukur konektivitas. Nah, seperti ini. Oke, yang pertama kita ukur, nah ini MCCB dulu teman-teman ya. Nah, kira-kira masih berfungsi tidak? Nah, oke, ini dalam kondisi on, kita off kan. Nah, dia mati. Kita on kan, dia hidup. Nah, kita coba yang satunya lagi. Oke, sorry, kurang. Oke, bunyi ya, berarti konektivitasnya masih bagus. Nah, kita matikan. Oke, mati juga dia ya. Nah, atau teman-teman bisa mengukur konektivitas pada suatu kabel. Nah, saya punya kabel power teman-teman. Nah, oke. Nah, misalnya teman-teman curiga kabel ini putus ya. Nah, tinggal teman-teman sambungkan dari ujung ke ujung. Pilih salah satu aja. Wah, ini putus kayaknya. Oh, enggak. Kurang kencang aja saya nekannya ya. Oke. Berarti yang ini ke sini. Nah, seperti itu. Terhubung. Kalau teman-teman takut short kabel ini, nah dicek aja dari kabel satunya ke kabel satunya. Kalau tidak terhubung berarti dia kemungkinan shortnya tidak ada ya. Oke, selesai ya. Nah, selanjutnya kita mengukur ampere atau arus yang mengalir pada suatu kabel. Nah, langkah pertama teman-teman, kalau arusnya kira-kira ya itu kurang dari 20 ampere. Nah, kalaupun teman-teman tidak bisa mengira-ngira, ketika teman-teman ukur nanti dia error di sini. Nah, berarti arusnya lebih dari 20 ampere. Nah, teman-teman pindahkan ke sini. Oke. Nah, kalau untuk arus ukuran kecil, maka di sini saja. Oke. Nah, langkah pertama ini cabut saja. Kalau untuk mengukur ampere sudah tidak berguna lagi lah ya. Karena kita hanya menggunakan rahang penjepit ini, teman-teman. Oke, kita ke kabel yang akan diukur ampernya. Yang pertama, teman-teman tekan trigger untuk membuka rahang penjepit. Nah, sudah terbuka, tinggal kalungkan saja rahang penjepit ke kabel yang ingin teman-teman ukur. Oke, sudah dijepit, maka layar dari tang ampere akan menampilkan arus listriknya. Oke, sudah kelihatan ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingin tetap menampilkan hasil dari arus listrik tersebut, tinggal tekan hold. Oke. Nah, ketika teman-teman lepas tang ampernya dari kabel tersebut, maka tang ampere akan tetap menampilkan arus listrik yang barusan kita ukur. Oke. Nah, teman-teman tinggal ukur kabel yang lainnya. Oke, mudah ya teman-teman cara penggunaan tang ampere. Nah, jadi tang ampere ini tidak hanya digunakan untuk mengukur arus listrik saja, tapi bisa untuk mengukur volt DC, volt AC, mengukur hambatan, oke, yang lambangnya ohm ini, dan mengukur konektivitas. Nah,
Sekian ya pembahasan kita tentang cara menggunakan tang ampere. Semoga sedikit banyak bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya terdapat kebingungan atau kata-kata yang salah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.